Salam sejahtera bagi Pak Nudu dan juga kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok C4 akan mempresentasikan mengenai stand laptop kami. Yang pertama yaitu unit 1 pada perancangan stand laptop kami, yaitu metodologi perancangan langkah 1 dan 2. Berikut garis besar kami dari unit 1 seperti terlampang di layar. Lalu yang pertama yaitu metode perancangan. Kelompok kami menggunakan dua metode, yaitu metode kreatif dan juga metode rasional. Pada metode kreatif, kami menggunakan brainstorming, di mana masing-masing dari kelompok kami menyampaikan gagasan kami mengenai ide rancangan stand laptop yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada metode rasional. Kami menggunakan 7 tahap metode rasional milik Cross. Pada tahapan pertama yaitu klarifikasi tujuan. Pada tahap ini kami menghasilkan pohon tujuan, dan pada tampilan di layar kami menghasilkan 3 tujuan utama, yaitu kinerja, tampilan, dan juga kualitas. Pada diagram ini dari kiri ke kanan memiliki hubungan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, dan dari kanan ke kiri memiliki hubungan kenapa hal tersebut harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu penetapan fungsi dilakukan dengan analisis fungsi yang terdiri dari black box, transparent box, dan akhirnya penetapan fungsi. Pada black box, pertamanya ada input masalah yang ada di masyarakat, yaitu terlalu lama duduk saat work from home, sehingga menyebabkan pegal-pegal karena posisi duduk yang tidak sehat. Lalu dilanjutkan dengan black box yang berisikan mengenai operasionalisasi dari stand laptop. Hal berikut dijelaskan pada transparent box di bawahnya. Di dalam transparent box dijelaskan langkah-langkah mengenai penggunaan stand laptop, dan nantinya dihasilkan output berupa stand laptop yang dapat disesuaikan dengan posisi user serta pengoperasian yang mudah. Yang selanjutnya yaitu penetapan fungsi, di mana pada stand laptop kami menetapkan dua fungsi, yaitu dapat menopang laptop dan juga nyaman untuk dipakai. Seperti diagram pada pohon tujuan tadi, di sini dari kiri ke kanan memiliki hubungan, yaitu bagaimana caranya mencapai tujuan tersebut, dan dari kanan ke kiri menjelaskan kenapa hal tersebut harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu penetapan spesifikasi pada laptop kami. Kriterianya yaitu kemiringan stand laptop dapat diatur maksimal 45 derajat, biaya produksi maksimal 90.000, lalu berat produk maksimal 1.500 gram, lalu dapat dipakai minimal 5 tahun pemakaian, dapat menopang laptop maksimal ukuran 17 inch. Pada penentuan karakteristik, kelompok kami menggunakan House of Quality yang akan dijelaskan pada slide berikut. Pada bagian House of Quality bagian ini menjelaskan mengenai hubungan antara demanded quality dan quality karakteristik pada bagian bawah ini, di mana lingkaran dengan titik di tengah mengartikan memiliki hubungan yang kuat dan tanda panah ke atas memiliki hubungan yang lemah. Pada bagian di atas ini memiliki arti yaitu hubungan antara quality karakteristik dengan yang satu dan yang lainnya, di mana pada tanda plus 2 memiliki hubungan yang kuat dan tanda panah ke bawah artinya memiliki tidak ada hubungan. Pada direction of improvement yang memiliki tanda silang merupakan target pada stand laptop kami, dan tanda panah ke atas kami berusaha untuk memaksimalkan karakteristik tersebut, dan tanda panah ke bawah memiliki arti kami mencoba untuk meminimalisir karakteristik tersebut. Lalu selanjutnya terdapat analisis kompetitor dari stand laptop kami dengan nilai 5 merupakan nilai terbaik dan nilai 1 adalah nilai terendahnya. Lanjutkan dengan target or limit value yang kami isi berdasarkan tabel spesifikasi yang sudah kami tentukan sebelumnya, dan difficulty merupakan tingkat kesulitan dari target or limit value tersebut. Pada pembangkitan alternatif kami menggunakan tabel peta morfologi, di mana di sini kami memiliki means-nya ada 2 pilihan, dan pada fitur atau karakteristik atau fungsi atau disebut K, kami memiliki 4 pilihan. Dari rumus yang sudah ditentukan, yaitu pada rumus kombinasi, 2 diambil dari means dan 4 diambil dari nilai K, di mana dihasilkan 16 kombinasi. Dari 16 kombinasi yang sudah tercipta, kami memilih 4 yang paling memungkinkan, di mana alternatif 1 dan 5 memiliki kombinasi particle board, pin kayu, sudut tumpul, dengan perbedaan pada material penyangga, yaitu pada alternatif 1 besi dan alternatif 5 kayu. Lalu pada alternatif 11 dan 15 memiliki kombinasi kayu pinus, engsel, sudut tumpul, dan perbedaannya pada material penyangga, yaitu pada alternatif 11 besi dan alternatif 15 kayu. Selanjutnya, unit 2,
yaitu metodologi perancangan pada langkah 3. Garis besar metode pada unit 2 dapat dilihat dari slide berikut. Next. Evaluasi dan pemilihan konsep. Yang pertama, penentuan bobot kriteria. Di sini, apabila kriteria tersebut lebih penting dengan kriteria yang dijadikan pembanding, maka kriteria tersebut mendapat nilai 1. Namun, jika kriteria tersebut tidak lebih penting dari kriteria yang dijadikan pembanding, maka kriteria tersebut diberikan nilai 0. Dari tabel tersebut atau data tersebut dapat dilihat bahwa kriteria A dan C lebih penting daripada kriteria B dan D. Next. Yang selanjutnya yaitu gambar draft atau sketch konsep desain alternatif terpilih. Next. Yang selanjutnya yaitu skala penilaian 4 titik. Matrik evaluasi alternatif. Tabel ini dibuat agar mengetahui kriteria stand laptop yang diinginkan oleh konsumen. Pada alternatif pertama memiliki total utility terbesar kedua yaitu 183,33. Pada alternatif kedua yaitu 150. Pada alternatif ketiga, bagian kriteria biaya memiliki magnitud sebesar 68.000, pada berat memiliki magnitud sebesar 1.400 gram, pada magnitud umur pakai memiliki 12 tahun, dan tebal kayu 20 mm, dan menghasilkan utility terbesar yaitu 199,99. Pada alternatif keempat, memiliki total utility sebesar 166,66. Yang selanjutnya, evaluasi desain semua konsep desain alternatif. Pada alternatif pertama, jika menggunakan mekanisme pengaturan kemiringan laptop, apabila menggunakan pin kayu, dalam penggunaan jangka waktu yang panjang akan mudah patah. Selain itu, juga tidak ada pin kayu pengganti yang dijual di pasaran apabila terjadi kerusakan. Untuk evaluasi desain alternatif kedua, jika menggunakan penyangga kayu akan mudah patah dan apabila sering digunakan untuk menyangga beban laptop. Yang selanjutnya, evaluasi desain pada alternatif ketiga. Pada alternatif ini memiliki bahan dasar kayu pinus yang tahan lama dan mudah dibentuk. Selain itu, menggunakan besi sebagai penyangga stand laptop karena besi tidak mudah patah dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pada desain alternatif keempat ini dilihat dari kombinasinya rancangan alternatif keempat, kekurangannya terletak pada penggunaan penyangga kayu akan mudah patah dan apabila penyangga kayu tersebut sering digunakan untuk menyangga beban stand laptop itu sendiri. Dari 4 desain alternatif itu, maka dipilihlah alternatif ketiga karena pada desain alternatif ketiga yang mendekati keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu unit 3, metodologi perancangan langkah 4 dan 5. Next. Yang pertama yaitu ada analisis desain. Pada analisis desain, hal yang pertama yaitu tekstur material. Kami memilih kayu pinus sebagai material utama stand laptop kami. Karena kayu pinus memiliki tekstur yang halus, selain itu warna kayu yang cerah, dan tingkat keawetan yang tinggi. Tingkat keawetan yang tinggi dapat dilihat dari tabel yang berada di kanan bawah. Selanjutnya yaitu antropometri. Antropometri merupakan ukuran manusia pada keadaan tertentu. Oleh karena itu, pada stand laptop kami mengambil ukuran tinggi mata duduk manusia. Yang pertama yaitu ada uji kenormalan menggunakan aplikasi Minitab yang menghasilkan p-value 0,085. Hal tersebut sudah normal karena batas minimal yaitu 0,05. Selanjutnya yaitu ada uji keseragaman dan kecukupan data. Data-data tersebut diperoleh dari bank data yang sudah disediakan, selanjutnya diproses pada Microsoft Excel dan didapatkan nilai persentil dari persentil 5%, persentil 50%, dan persentil 95%. Next. Dari nilai persentil yang didapatkan, kami memilih persentil 95% dengan nilai 80,6. Dimensi stand laptop yang kami produksi yaitu memiliki panjang keseluruhan 35 cm, lebar 25 cm,
dan tebal 6,5 cm jika ditekuk. Selanjutnya itu ada eksperimen. Tujuan dari eksperimen sendiri yaitu untuk mencegah terjadinya kecacatan produk pada saat melakukan produksi stand laptop secara massal. Nah, berikut adalah hasil eksperimen dari stand laptop kami. Bisa dilihat dari atas, dari samping, dan juga apabila diberikan laptop sebesar 17 inch. Selanjutnya ada kesimpulan eksperimen. Eksperimen yang kami lakukan sudah sesuai dengan perancangan awal yang sudah kami pikirkan, termasuk ukuran dan juga material-materialnya. Dalam merancang stand laptop kami menggunakan metode kreatif yang menggunakan metode brainstorming. Selanjutnya ada model. Pada saat eksperimen, kami tidak menemui perubahan ataupun kejanggalan dalam melakukan eksperimen yang mengakibatkan merubah rancangan yang telah kami rancang sebelumnya. Berikut merupakan gambar isometri dan explode view. Next. Nah, ini ada gambar explode view 2 dimensi dan juga multiple ortogonal menggunakan aplikasi SolidWorks. Next. Selanjutnya yaitu spesifikasi komponen. Pada spesifikasi komponen yang pertama adalah bill of material atau BOM. Pada level 0 yaitu stand laptop kami. Selanjutnya ada level 1 sebagai part-partnya ada alas laptop, penyangga horizontal, penyangga vertikal, dan engsel. Alas laptop sendiri memiliki material kayu pinus, penyangga horizontal memiliki material kayu pinus juga, penyangga vertikal menggunakan cast alloy steel dan juga klem sebagai penghubung atau penguncinya. Selanjutnya mekanisme buka tutup ada menggunakan engsel yang menggunakan material cast stainless steel. Next. Selanjutnya ada spesifikasi komponen. Nah, yang terakhir ada video eksperimen dan simulasi produk. Selamat menyaksikan.